Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi laundry yang sudah kita lengkapi dengan kertas thermal. Jadi langkah pertama adalah kita menginstal G-Drive secara desktop. Nah, jadi di sini saya sudah menginstal ada dua akun 1 dan akun 2. Kemudian saya buka G-Drive-nya, kemudian kita buka di mana kita menempatkan aplikasi kita. Mengapa kita menggunakan G-Drive? Jadi di sini kita menggunakan database itu secara real time. Artinya ketika kita membuat nota, membuat laporan keuangan, semuanya akan tersimpan dan bisa diakses menggunakan handphone atau aplikasi lainnya yang terkoneksi dengan jaringan internet. Nah, jadi di sini saya ingin membuat data laporan, kemudian data nota menggunakan aplikasi langsung. Nah, ini adalah aplikasinya. Di sini ada tanda awan, artinya ini akan terhubung ke internet, otomatis mengupdate setiap ada aktivitas di dalam aplikasi kita. Kita jalankan aplikasinya. Nah, untuk tampilan awal seperti ini, seperti Excel biasa, yang mana di sini saya memiliki ada beberapa sheet tertentu yang saya beri warna. Misalnya tentang program, di sini adalah tata cara pemakaian. Di sini saya jelaskan edit sheet yang berwarna hijau saja. Seperti ini. Misalnya kita mau menambahkan untuk item tertentu, misalnya ada penambahan item, kita bisa menambahkan untuk boneka kecil, misalnya boneka kecil. Nah, itu kita beri harga langsung, misalnya 15.000 untuk member. Untuk yang non member misalnya 17.500. Nah, jadi untuk sheet yang warna hijau itu kita langsung bisa rubah-rubah itemnya seperti ini. Jadi ini saja yang kita rubah. Untuk bagian-bagian ini tidak perlu karena di sini ada formula-formulanya. Maka di sini saya kasih tanda merah. Jadi kita ubah-ubah bagian yang memang pantas untuk kita rubah saja. Kembali ke program, sheet warna hijau biarkan apa adanya karena akan diubah menggunakan form. Nah, di sini ada sheet yang warna hijau. Yang warna hijau tadi seperti ini. Nah, jadi yang ini tidak perlu kita rubah-rubah, melainkan kalau kita mau menghapus saja, ini boleh. Ini bisa kita hapus. Nah, jadi tinggal kita hapus. Ini adalah data untuk pelanggan yang sudah melakukan order di laundry yang kita miliki. Sehingga datanya hanya bisa kita hapus dengan mendelete seperti biasa. Nah, jadi tinggal delete seperti biasa, maka kosong. Tidak perlu di delete seperti ini, tidak perlu. Tetapi gunakan delete seperti biasa, kita sorot semuanya. Kemudian kita delete. Nah, ini caranya. Begitu juga. Jadi ini saya beri warna kuning supaya yang bagian dalamnya itu kita edit secara manual saja. Kenapa? Biasanya kalau kita langsung semuanya full aplikasi agak sedikit kerepotan. Nah, jadi biarkan saja, ini mudah saja menggantinya karena ini adalah data-data orang yang sudah melakukan pemesanan terhadap laundry kita. Nah, tinggal kita delete, bersihkan. Kemudian juga yang ini kita delete sampai bersih. Nah, kemudian yang bagian di sini ini saya akan beri warna menjadi merah.
ini boleh diedit, tetapi kita harus hati-hati karena ini adalah data-data pelanggan kita yang berisi namanya, kemudian kontak personnya, dan alamatnya. Kemudian bagian kolom D itu adalah deposit terakhir, jadi data ini akan terhubung dengan data deposit kita. Mau diedit juga boleh, tetapi harus dipastikan untuk hati-hati karena data ini nanti akan berguna pada saat kita mengetahui bahwa pelanggan yang bernama Juasyah misalnya itu memiliki deposit sebesar 0. Deposit yang terakhir dia sudah memasukkan sebesar 12 kg. Nah, atau misalnya kita mau menambahkan nama di sini karena tadi Juasa harusnya nama itu Juansa, boleh kita edit. Ini tidak apa-apa. Nah, jadi ini harus diedit tetapi dengan hati-hati. Kemudian bagian data deposit. Nah, ini juga sama. Ini adalah data-data deposit. Jadi semua rekaman ketika Juansa tadi menambah deposit sebesar 12 atau 7.000 sekian kilogram ini, itu akan masuk ke sini. Apabila memang sudah kita tidak butuhkan, ini boleh kita tambah atau kita hapus seperti ini. Nah, jadi tinggal kita hapus, kontrol aja semuanya sampai ke baris kedua saja. Untuk judulnya tetap biarkan seperti ini. Nah, jadi sekarang kita simpan. Oke. Sekarang untuk datanya kosong seperti ini. Kita cek, kosongkan semuanya. Kemudian untuk data rekapitulasi. Nah, di sini akan seperti ini, dibiarkan saja apa adanya, tidak perlu kita lakukan perubahan karena ini akan otomatis berubah ketika nanti ada transaksi. Nah, jadi diulangi, untuk rekapitulasi tidak perlu dilakukan perubahan apapun. Begitu juga untuk sheet 1, biarkan saja seperti ini, tidak perlu dirubah. Nah, kemudian untuk cetak juga tidak perlu, untuk yang cetak. Kemudian untuk print juga tidak perlu. Nah, jadi yang bisa kita rubah, ini saya akan ubah menjadi warna hijau saja. Nantikan, nah, jadi warna hijau yang boleh kita rubah, tapi merubahnya hanya menghapus konten-konten yang sudah tidak kita butuhkan kembali. Oke, nah ini boleh dirubah, tetapi perlu hati-hati karena di sini adalah database semua pelanggan yang kita miliki. Oke, nah, setelah semuanya ini terbuka, kita melanjutkan dengan mengaktifkan makro Excel-nya. Kita klik di sini di bagian file, kemudian di bagian more itu ada option, kemudian di bagian Trust Center kita pilih Trust Center setting, kemudian di bagian macro setting ini kita klik bagian enable PBA macros, kemudian trust access to PBA project object model. Setelah semua diklik dan kita centang, tinggal klik OK. Kemudian klik OK kembali. Nah, sekarang aplikasi sudah siap untuk kita gunakan. Nah, langkah kedua, kita mengisi info. Nah, info laundry di sini ada yang sudah memesan, yaitu Queen Belova Laundry, nomor HP-nya sebegini. Kemudian ini boleh diisi dengan nama laundry yang sudah dipesan kepada kami. Kemudian ini isi nama petugas adminnya, boleh banyak. Misalnya kita mau menambahkan nama Junaidi, kemudian Kirun misalnya, dan seterusnya. Jadi semua petugas admin nanti akan dimasukkan ke dalam tabel ini.
Nah, yang lebih penting adalah di sini saya membuat suatu sheet untuk menentukan printer yang aktif. Jadi untuk yang E2 itu adalah printer thermal. Nantinya kita setting printer thermal itu untuk diletakkan di E2. Kemudian untuk E3 itu kita setting untuk printer yang PDF. Bagaimana caranya adalah kita klik bagian file, kemudian kita klik print. Nah, di sini akan muncul printer yang aktif. Ini adalah printer yang aktif. Ini di sini adalah pos 58, artinya printer yang aktif untuk kertas thermal. Sekarang kita langsung klik bagian sini, itu ada printer aktif. Nah, maka akan muncul alamat dari printer aktif ini. Nah, alamat dari printer aktif ini kita harus copy, masukkan ke sini. Ini adalah printer thermalnya. Jadi, nah, nanti seperti ini. Kemudian, setelah kita membuat printer thermal, kita harus menginstal juga printer yang PDF. Nah, sekarang kita cek kembali. Yang ini kita rubah, misalnya kita ubah menjadi PDF. Sekarang kita ganti ke PDF. Nah, sekarang berubah dia. Ini sudah aktif, artinya kita kembali lagi, klik di bagian printer aktif. Maka bagian E4 itu akan berubah. Nah, jadi printer yang aktif itu nanti kita copy, masukkan ke kolom E3. Pastikan di sini. Setelah itu, ini boleh hapus atau boleh dibiarkan saja, nggak apa-apa. Jadi sekarang kita sudah memiliki dua printer aktif, yaitu printer thermal dan printer PDF. Untuk apa printer thermal? Ini untuk mencetak yang hard copy-nya, sedangkan untuk printer PDF itu untuk mencetak yang soft copy. Untuk sementara, karena printer thermal saya belum saya pasang, kita menggunakan printer PDF keduanya. Jadi kita masukkan di sini saja semuanya, menggunakan printer PDF supaya nanti hasilnya bisa dilihat oleh para penonton. Oke, setelah setting printer, tinggal kita simpan. Nah, kemudian kita cek kembali untuk harganya apakah sudah sesuai. Kemudian isiannya untuk info laundry, nomor telepon, nama petugas adminnya, kemudian ininya sudah kita hapus semua. Ini adalah data-data yang sudah melakukan transaksi. Kalau sudah semua selesai, tinggal kita simpan dan kita jalankan yang ada tombol merahnya ini. Buka project. Jadi tinggal kita klik buka project. Nah, di sini apabila ada yang melakukan trial, tampilnya seperti ini. Kalau misalnya yang full, maka tampilan ini tidak akan ada. Kita klik OK. Nah, sekarang ini adalah tampilan untuk pertama kali ketika aplikasi dijalankan setelah semua setting dibuat. Sekarang kita mencoba satu persatu. Misalnya kita menambahkan, saya misalnya mencoba menghapus saja, atau menambahkan, ini saya hapus dulu ya, untuk nama saya supaya kita bisa mencoba. Ini saya hapus. Oke, nah sekarang saya mau menambahkan nomor baru dan data baru. Saya menambahkan nama, misalnya Agus. Nomor telepon saya adalah 0812 7325 9932. Nah, kemudian alamat, misalnya Palembang. Nah, untuk bisa terhubung ke WA, ini harus kita ganti. Jadi bukan 0812 tetapi menjadi 62.
Nah, jadi 6218, 62 812 7325 9932. Kenapa? Supaya nanti ini bisa terhubung ke WhatsApp. Jadi setelah kita isi nama, nomor telepon, kemudian alamatnya, kita klik tambah. Maka di sini akan muncul perubahan data dari 39 menjadi 40. Langkah selanjutnya adalah kita mengisi saldo apabila si Agus ini dia menjadi member. Kalau dia menjadi member, maka tinggal kita klik bagian tambah sini. Nah, masukkan password. Kenapa di password? Karena kalau tidak di password nanti semua orang bisa menambahkan saldo enaknya. Oleh karena itu kita berikan password, misalnya ini contohnya admin. Kemudian masukkan jumlah deposit, misalnya 30 kg, masukkan 30 saja. Klik OK. Maka di sini ini adalah deposit terakhir yang dimasukkan, ini saldonya. Ini akan berubah sesuai dengan order ke laundry yang kita miliki. Kemudian kita simpan. Apakah data sudah benar? Apabila sudah benar, tinggal kita save. Nah, karena tadi sudah terhubung ke WA, maka secara otomatis aplikasi akan langsung menampilkan seperti ini. Nah, jadi tinggal kita klik ini, kirim. Nah, di dalam WA kita sudah ada muncul informasi bahwasannya deposit sudah ditambahkan sebesar 30 kg. Oke. Jadi sekarang kerjaan tinggal kita minimumkan saja. Sekarang sudah selesai. Untuk laporan tambah deposit sudah dilakukan. Sekarang kita mau mencoba order. Tapi sebelumnya kita bisa merubah untuk admin, siapa yang melakukan penerimaan dari laundry kita. Misalnya tadi kita ubah menjadi Jupri. Setelah Jupri, ini akan muncul di bagian admin adalah Jupri. Kita buat dia permanen. Nah, jadi untuk hari ini anggaplah Jupri yang sedang melakukan tugasnya menerima barang para laundry. Sekarang setelah permanen, maka setiap transaksi hari ini itu akan ditandai dengan adminnya sebagai Jupri. Oke, kemudian kita mau membuat dia member dulu, misalnya member kiloan. Sekarang kita ingat di sini saldonya ada 30 kg, kita masukkan misalnya 1 kg. Misalnya dia hanya masukkan 1,2 kg. Kemudian dia karena sudah member berarti dia sudah lunas. Sekarang tinggal kita klik tambah. Sekarang hari ini adalah tanggal 9. Anggaplah dia 3 hari karena kiloan 1, 2, 3. Berarti anggaplah di tanggal 12 dia selesai. Kemudian tinggal ditambahkan. Oke, sekarang sudah selesai ditambahkan. Di sini sudah muncul 2 kg. Kenapa? Karena di dalam aturan kita untuk member maupun non-member itu minimum untuk pencucian itu adalah setiap kurang dari 2 kg maka otomatis akan berubah ke 2 kg. Setelah itu kita pastikan sudah semua diconteng. Nah, apabila kita ingin mengirim nota online kepada pelanggan, tinggal kita conteng yang bagian kanan ini. Setelah itu kita klik di bagian cetak bukti kirim, ya. Setelah semua sebenar, tinggal kita klik yes. Sekarang member. Nah, anggaplah tadi ini adalah pesanan pertama kali. Oke. Nah, ini adalah nota online yang akan otomatis terkirim kepada pelanggan yang sudah ada nomornya di dalam aplikasi kita. Jadi di sini nama dari
laundry kita, kemudian ini adalah nama pelanggan, ini jumlah yang sudah diberikan, tanggal diterima ini adalah ini, yang dilakukan oleh Jupri, kemudian selesainya adalah tanggal 12, keterangannya ini 1 kantong, sisanya dari 30 tadi adalah 28 kg, dan ini adalah informasi yang diberikan supaya setiap pengiriman nota itu selalu muncul dan para pelanggan mengetahui aturan yang diberikan oleh perusahaan kita. Oke, sekarang sudah ada. Tinggal kita mencoba untuk ke langkah selanjutnya. Jadi di sini tadi sudah kita cek non-member. Nah, tadi adalah member, sekarang adalah non-member. Non-member itu tidak akan mengurangi saldo. Nah, misalnya kita tambahkan ada 10 kg. Kemudian kita masukkan di sini tanggal 12. Kita klik oke. Nah, di sini muncul adalah uangnya karena setiap non-member itu dia langsung membayar jasa yang sudah dimintanya. Tinggal kita klik yes. Kita lihat ini adalah contohnya untuk non-member. Nah, kemudian akan muncul sama seperti ini. Nah, jadi ini nama laundry kita, kemudian atas nama siapa. Nah, tetapi di sini statusnya adalah non-member. Kalau di sini member, kalau yang di sini adalah non-member. Kalau di sini isinya adalah kilogramnya, kalau di sini jumlah uangnya. Diterima oleh siapa, jamnya berapa, estimasi selesai. Kemudian ini apabila ada 1 kantong atau 2 kantong itu nanti akan muncul di sini. Dan ini adalah peraturan dari laundry yang kita miliki. Sekarang selesai untuk yang non-member kiloan. Sekarang kita coba kembali untuk member satuan. Nah, jadi member satuan kita coba misalnya 1 buah PDH. Sini muncul 1 PDH, kemudian 1 kemeja, 1 rok, 1 buah boneka besar misalnya, 1 buah boneka kecil. Nah, maka muncul di sini. Mungkin ada lagi di sini ada yang mau masukkan juga. Ini bisa kita hitung satuan juga. Nah, kemudian apabila kita ingin membuat per item, yang 1 kantong bisa kita ubah menjadi sesuai kebutuhan. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 item satuan. Nah, jadi nanti semua data ini akan muncul di dalam nota yang kita simpan, tetapi tidak muncul di pelanggan. Jadi setelah semua kita conteng, tinggal kita kirim. Yes. Nah, di sini untuk stok nggak berubah karena dia satuan. Tuh, oke. Ini kita lanjutkan chat, misalnya di sini sama untuk member, tetapi yang muncul adalah uangnya, bukan kilogram. Nah, sekarang kita coba non-member, 1 buah CD misalnya. Kita masukkan tuh, kemudian 1 buah baju kurung, satu karpet atau boneka besar, ada boneka kecil juga. Sekarang ada 5 potong, jadi 5 potong pakaian. Jadi nanti itu akan termasuk di sini.
Setelah semua kita isi, kita klik kembali. Oke. Ini 4. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini kita kirim ke pelanggan kita. Sekarang sudah kita coba semua untuk pengiriman. Semua sudah selesai. Nah, sekarang kita mau memberitahu kepada pelanggan kita yang bernama Agus ini bahwa laundry-nya itu sudah selesai. Bagaimana caranya adalah kita pilih misalnya namanya Agus tadi dari mana, misalnya di sini, atau kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini bisa dicari nama dengan menggeser-geser bagian sini. Sekarang kita mau mengirim informasi kepada saudara Agus ini bahwa laundry-nya sudah selesai. Kalau menginformasikan tentang laundry sudah selesai, bagian ini kita kosongkan saja, langsung kita klik kirim pesan ke pelanggan. Maka akan muncul informasi seperti ini. Halo Agus, Queen Belova Laundry mau memberi info, laundry sudah selesai, boleh diambil hari. Terima kasih. Kita kirim. Oke. Sekarang sudah muncul ke sana, ke WA-nya. Tuh, jadi untuk pemberitahuan kepada pelanggan bahwa laundry sudah selesai, bagian kolom ini tidak perlu kita isi. Tetapi apabila kita mau mengirim promosi, nah, jadi kita masukkan promosi kita di sini. Jadi tinggal kita klik, masukkan teksnya di sini, kemudian kita pilih orangnya, anggaplah di sini Agus tadi, tinggal kita klik kirim pesan ke pelanggan. Maka isinya adalah promosi laundry ketika di kolom ini. Oke. Nah, jadi ini kalau misalnya kita kirim ke orang lain, boleh misalnya ke sini ke Kurohige, promosi juga tinggal kita kirim ke sini. Nah, jadi itu promosi laundry sudah dikirim ke sini. Jadi ke banyak orang ini bisa kita kirim promosi tertentu untuk event-event khusus. Kalau misalnya tidak perlu lagi promosi, tinggal kita hapus. Oke, sekarang kita sudah mencoba item. Kemudian bagaimana kalau kita mau mencari nama, karena misalnya nama seseorang itu karena sudah banyak itemnya, mungkin susah kita mencari. Saya mau mencari nama Agus misalnya. Saya akan mengetikkan saja AG atau inisialnya. Tinggal kita klik bagian cari sini. Maka akan muncul semua item yang ada tulisan AG-nya itu akan muncul di sini. Tinggal kita klik saja. Misalnya DE misalnya. Coba kita klik. Kalau tidak ada DE, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Kita ganti misalnya GE. Nah, setiap ada GE, maka akan muncul ini Kurohige, Kurohiga, Fansboy. Ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau melakukan editing? Tinggal kita ganti. Misalnya Kurohige kita ganti dengan Fansboy saja. Ini kita buang nomor 2-nya. Kita klik edit. Oke. Begitu juga dengan nomor HP-nya. Misalnya 5500 ini kita ganti mau 502. Boleh. Atau tetap di 5500. Kemudian apabila ada data double, misalnya kita mau masukkan, misalnya ada data double nih. Saya tambahkan dulu. Nah, antara Agus dengan Agus 2 itu sama. Datanya sama, maka saya menghapus yang Agus 2. Kita tinggal klik data hapus. Maka di sini akan berubah menjadi 40. Oke, nah sekarang pencarian sudah, kemudian menambahkan stok sudah, kemudian mencari sudah.
sekarang kita merubah parameter misalnya. Jadi kalau parameter ini kita klik, dia akan mengarahkan kita kepada kolom isian ini. Ya, jadi tinggal kita isi aja sesuai kebutuhan. Cuman kalau tidak ada lagi yang akan kita edit, tinggal kita jalan kembali sini. Kemudian kita mau ngelihat data semuanya di sini. Tuh, sekarang kita lihat yang tadi tuh. Ini adalah data-data baru. Oh, ternyata yang belum kiloan, sudah ada kiloan non-member sudah, untuk satuan non-member sudah, kiloan member sudah, untuk satuan non-member sudah. Nah, jadi sekarang tinggal kita jalankan. Oh ya, ini ada satu lagi. Ini fungsi yang tombol merah di bagian bawah itu adalah untuk memastikan bahwa yang kita masukkan datanya itu adalah benar. Misalnya begini. Oh, misalnya kita terklik 2 kali, ternyata jumlahnya menjadi 4. Ini datanya kita harus hapus, sehingga klik bagian sini. Nah, kita klik. Oh, salah. Bukan 2, tetapi dia adalah 5 misalnya. Tinggal kita klik. Jadi data yang ini adalah data preview awal yang memastikan bahwa data kita itu benar terlebih dahulu sebelum kita masukkan ke database. Jadi kalau misalnya sini sudah benar, maka tinggal kita klik sini, dicetak. Tetapi kalau sini belum benar, maka kita harus memperbaiki dengan menghapus terlebih dahulu datanya. Oke. Nah, setelah ini kita mau melihat laporan semua transaksi. Kita klik bagian lihat laporan semua transaksi. Oke, di sini ada 4 item. Karena hari ini adalah hari yang pertama kali kita coba order, maka di sini hanya muncul tanggal 9/6/2022 saja. Nah, tinggal kita klik. Untuk member satuan itu berapa sih uangnya yang dapat? Oke, 220.000. Member kiloan 31 kg. Kemudian untuk non member satuan untuk 440.000. Non member kiloan ada 440.000 atau 90.000. Kemudian kita mau mencetak untuk laporan hari ini. Ini totalnya untuk transaksi per tanggal 9 Juni jam 10:50. Ini kita bisa cek untuk notanya. Kita klik di bagian bawah untuk mengetahui nota terakhir. Dan untuk nota laporannya bisa kita klik di bagian sini. Kita samakan. Jadi ini adalah nota-nota dan laporan yang semuanya bisa kita akses menggunakan G Drive. Oke, jadi kalau untuk bentuk dari tampilan hard copy yang nanti dicetak, bentuknya itu seperti ini. Jadi hanya berupa layanan, kemudian harga, dan total yang nanti hasilnya berisi tentang nama pelanggan, statusnya, kemudian nomor teleponnya, sisa deposit kalau dia ada depositnya, kemudian waktu serah, waktu selesai, keterangan, admin, dan pembayarannya. Jadi ini akan tampak apabila kita mencetak menggunakan kertas thermal. Jadi perhatikan di sini ketika itemnya banyak maka kertasnya menjadi agak panjang. Kemudian kalau dia hanya satu item kertasnya menjadi lebih pendek. Seperti ini ya. Jadi ini yang panjangnya dan ini yang pendeknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.